Suamiku meminta restu untuk menikahi mantannya. Aku menatap cangkir teh yang sudah dingin di hadapanku. Hening. Bahkan jarum jam di dinding pun terasa lebih keras berdetak. Suamiku duduk di seberang meja, menunduk, seolah tak berani menatap mataku. Aku minta restu, sayang, ucapnya pelan. Aku ingin menikah lagi dengan Rina. Rina, nama yang sudah lama tenggelam. Mantan kekasihnya yang dulu sempat membuatku cemburu, sebelum akhirnya ia meyakinkanku bahwa akulah pilihannya. Dan sekarang, setelah 7 tahun pernikahan, setelah tawa dan air mata kami lalui bersama, ia meminta restu itu. Aku tak menangis, tidak langsung. Rasanya seperti ada lubang di dadaku, tapi anehnya, aku tenang. Mungkin karena hatiku terlalu lelah untuk marah. Kenapa? Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Dia ditinggal suaminya. Anaknya masih kecil. Aku kasihan. Dan, aku rasa perasaan itu belum sepenuhnya hilang. Kalimat itu seperti peluru terakhir. Aku menunduk, menutup mata. Bukan karena tak mau melihatnya, tapi karena aku sedang menahan sesuatu yang dalam, bukan tangis, tapi kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Tanyaku lirih. Dia diam, terlalu lama, dan aku tahu, dari diamnya itu, jawabannya. Asteris. 3 minggu kemudian, aku membereskan pakaian dari lemari. Bukan karena ia menyuruhku pergi, tapi karena aku memilih pergi sebelum harga diriku ikut terkubur. Sebelum aku meninggalkan rumah, aku menuliskan sepucuk surat. Garis bawah, kamu bilang ingin menikahi dia karena kasihan. Aku tak ingin hidup bersama orang yang memilih berdasarkan rasa iba. Aku ingin dicintai, bukan dikasihani. Semoga dia memberimu apa yang tak pernah aku bisa. Tapi ingat, aku pernah jadi rumahmu. Dan kamu yang memilih pergi. Garis bawah, aku melangkah keluar, tanpa air mata. Karena aku tahu, cinta yang tulus tak seharusnya diminta restu untuk menyakiti. 2 tahun kemudian. Hidup ternyata tak benar-benar runtuh saat seseorang yang kau cintai pergi. Awalnya, ya, langit terasa runtuh, dada sesak tiap pagi, dan malam-malam dilalui dengan tatapan kosong ke langit-langit kamar kos kecil yang kini ku tinggali. Tapi waktu, sekeras dan sepelan apapun, tetap berjalan. Dan aku belajar berjalan juga. Hari ini, aku duduk di teras kafe kecil milikku. Namanya Rumah Teh Rasa Asteris. Aku membangunnya dari sisa tabungan dan luka, semuanya kutuangkan ke dalam aroma melati, Earl Grey, dan senyum hangat untuk pelanggan yang datang. Anehnya, meracik teh dan mendengar cerita orang-orang menjadi semacam terapi. Sore itu, seorang wanita masuk, menggendong anak kecil. Matanya lelah, tubuhnya kurus. Dan aku mengenalnya, Rina. Dia memesan teh jahe. Saat aku antarkan, ia menatapku lama. Ada rasa canggung di antara kami, tapi aku hanya tersenyum. Bukan karena aku baik hati, tapi karena aku sudah selesai dengan luka. Kak, suaranya lirih, maaf. Aku duduk di depannya, memandangi anak kecil yang tertidur di pelukannya. Dia pergi 2 bulan setelah kami menikah. Katanya ini bukan yang dia bayangkan, Rina melanjutkan dengan suara gemetar. Aku ditinggal. Aku tidak tahu harus bilang apa. Ada bagian dari hatiku yang ingin berkata rasakan Asteris, tapi suara itu cepat aku bungkam. Karena ternyata, luka tidak bisa dibayar dengan luka lain. Luka hanya bisa sembuh saat kita berhenti merawatnya. Kalau kamu butuh bantuan, kataku akhirnya, kamu bisa datang ke sini. Kita mungkin pernah terluka karena orang yang sama. Tapi kita juga bisa sembuh dengan cara yang sama. Dia menangis. Dan aku tahu, di antara tangis dan teh jahe hangat itu, kami sama-sama belajar bahwa kadang kehilangan bukan akhir dari cerita.
Tapi awal dari menemukan kekuatan yang kita tak tahu pernah kita miliki.